Saya ini sudah keturunan Cina yang keberapa nggak tahu di Indonesia, lahir di Indonesia, nenek moyang saya di Indonesia, tapi kita tetap dianggap sebagai orang Cina. Penyebaran agama Islam di Indonesia sering terjadi lewat jalur dagang. Mayoritas pedagang berasal dari negara Arab, Persia, Hadramaut, Gujarat, dan daerah sekitarnya. Tapi tahukah kamu bahwa eksistensi Islam di Nusantara juga tak lepas dari peran kaum Tionghoa? Bukan lewat jalur dagang, Muslim Tionghoa masuk ke Indonesia sebagai imigran di abad ke-15. Dari sinilah terjadi penetrasi agama Islam serta juga akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya Indonesia. Sejarah panjang Muslim Tionghoa di tanah air juga erat kaitannya dengan sosok Laksamana Cheng Ho, seorang bahariawan Islam asal negeri tirai bambu. Lalu seperti apakah kisah lengkapnya? Simak tayangannya hanya di AADC. Ada apa dengan China? Etnis Tionghoa di Indonesia terbilang cukup pluralis dari segi agama. Seorang Associate Professor dari Universitas Melbourne, Charles Koppel, pernah melakukan penelitian terkait yang didasarkan pada sensus penduduk Indonesia tahun 2010. Ia mengungkap bahwa jumlah umat Muslim di Indonesia hampir sama dengan penganut Konghucu Tionghoa, yaitu sebanyak 4% dari total penduduk. Sementara hampir separuh lainnya menganut agama Buddha. 27% diantaranya adalah umat Kristiani dan hampir 17% sisanya merupakan penganut agama Katolik. Lalu apa sajakah peran Laksamana Cheng Ho dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Laksamana Cheng Ho lahir di suku Hui, di mana suku ini merupakan salah satu etnis minoritas di Tiongkok. Sedangkan hampir seluruh anggota suku Hui merupakan penganut agama Muslim yang taat, sehingga Cheng Ho pun sudah menjadi Muslim sejak ia lahir. Cheng Ho lahir di tahun 1371 dan meninggal pada tahun 1435. Saat dinasti Ming merebut wilayah Yunnan dari dinasti Yuan, terjadilah penangkapan pemuda yang nasibnya berakhir sebagai kasim di daerah Nanjing. Di saat itulah, Cheng Ho yang baru berumur 10 tahun akhirnya dikirim menjadi abdi Kaisar Chu Yunwen di daerah Beijing. Setelah beranjak dewasa, Cheng Ho berhasil merebut kembali tahta Kaisar Chu dari dinasti Ming. Sejak saat itulah, Cheng Ho dipercayakan jabatan Admiral Angkatan Laut Tiongkok serta melakukan ekspedisi pertamanya pada tahun 1405. Menurut catatan sejarah, Cheng Ho telah berlayar ke Indonesia sebanyak 7 kali. Bukti ekspedisi Cheng Ho ke Nusantara pun tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya yaitu lonceng raksasa Cakradonya sebagai hadiah bagi Sultan Aceh yang kini tersimpan apik di Museum Aceh. Ada juga piring antik bertuliskan ayat kursi, hadiah untuk Sultan Cirebon yang kini tertata rapi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tak ketinggalan pula kelenteng beserta patung Sampokong yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Tahukah kamu bahwa berkat Laksamana Cheng Ho pula, penyebaran Islam di Asia dapat berkembang sedemikian pesat? Dalam ekspedisinya ke Asia Tenggara dan juga Barat Daya, Cheng Ho sekaligus mengajarkan agama Islam pada penduduk setempat. Bahkan cucunya, Bong Sui Ho, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, menjadi salah satu anggota Wali Songo. Seorang sejarawan Universitas Peking Tiongkok, Kong Yuanshi, merinci 4 alasan mengapa Cheng Ho menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, yaitu karena di zaman dinasti Ming, Islam memang tengah berkembang pesat. Kedua, karena Cheng Ho merasa punya kewajiban menyebarkan agama Islam dimanapun dirinya berada. Selanjutnya, karena pada abad ke-15, negara-negara di Asia Tenggara tengah bertransisi dari negara Buddha menjadi negara Islam. Dan yang terakhir adalah karena Cheng Ho mengemban mandat dinasti Ming untuk memperluas Islam dengan cara damai.
Salah satunya yakni dengan membangun relasi harmonis dengan bangsa-bangsa lain di luar Tiongkok. Hingga kini, Muslim Tionghoa Indonesia masih terus dan semakin berkembang. Bahkan terdiri pula sebuah organisasi persaudaraan Muslim Tionghoa Indonesia atau PITI sejak tanggal 14 April 1961 silam. PITI dibentuk oleh 3 tokoh Muslim besar, yaitu Abdul Karim alias Oe Cheng Hin, Abdul Somad alias Yap Asyong, dan juga Ko Guan Jin. Per tahun 2019, jumlah Muslim Tionghoa di Indonesia sendiri telah mencapai 1,1 juta orang. Hal ini disampaikan pula oleh Ketua PITI, Anton Medan alias Tan Hock Liang. Berkat akulturasi antara kedua budaya, terdirilah sejumlah masjid bernuansa Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia. Masjid Lao Tzu, Jakarta. Berlokasi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, interior masjid yang didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oe ini dihiasi dengan kaligrafi Arab bersanding aksara Tionghoa. Haji Karim Oe sendiri merupakan salah satu dari pendiri organisasi PITI. Berikutnya adalah Masjid Cheng Ho yang dibangun sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat setempat untuk Laksamana Cheng Ho. Tak hanya di Surabaya, Masjid Cheng Ho pun juga bisa dikunjungi di Kota Palembang dan Purbalingga. Ketiganya memantulkan corak warna merah khas budaya Tionghoa. Berlokasi di Cibinong, Bogor, Masjid Tan Hock Liang didirikan tahun 2005 oleh Ketua Umum PITI yaitu Anton Medan alias Tan Hock Liang sendiri. Tak hanya syarat dengan gaya arsitektur Tiongkok, namun masjid ini juga mengusung karakter bangunan khas Timur Tengah. Uniknya lagi, Muslim Tionghoa Indonesia juga merayakan Imlek. Tradisi yang mereka pertahankan antara lain adalah kumpul keluarga, makan kue keranjang, serta membagi angpau pada anak-anak. Sedangkan tradisi bakar dupa dan upacara agamawi lainnya ditiadakan oleh mayoritas Muslim Tionghoa. Setelah menilik lebih dalam tentang proses masuknya Muslim Tionghoa ke Indonesia, ternyata panjang dan unik juga ya. Masjid-masjid bernuansa Tiongkok di Indonesia pun juga tak kalah cantiknya. Nah, bagaimana tanggapan Sobat Bolong tentang pembahasan tadi? Jangan pernah ragu untuk sharing pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan episode AADC selanjutnya di channel YouTube kesayangan kamu, bolong.id. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan setiap episode serunya. AADC? Ada apa ya? Sempat viral di TikTok, street fashion style Tiongkok juga tak kalah menarik dari Korean fashion loh. Berikut kami sajikan 7 inspirasi Chinese street fashion style versi bolong.id. Penasaran? Saksikan tayangannya hanya di AADC episode 4 2 minggu mendatang. See you!